Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya masih tetap terus ya, selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia. Oke, jadi ini adalah updatean ya, video terbaru dari aku setelah kemarin beberapa hari aku menjalani pengobatan, tapi alhamdulillah ya saat ini sudah sehat kembali. Oke. Jadi di pembacaan energi kali ini ya, kita akan membahas orang ini menyesal telah kehilangan kamu, tapi egonya terlalu tinggi untuk mengakui. Ya, jadi kita akan melihat bagaimana energi seseorang yang menyesal telah kehilangan kamu, tapi egonya terlalu tinggi untuk mengakui hal itu. Jadi kita akan lihat ya di sini menarik. Kita akan lihat mulai dari bagaimana energi dia, kemudian ciri-cirinya, terus bagaimana perasaan dia saat ini ke kamu dan keadaannya. Oke, perlu diingat ya disclaimer sekali lagi karena ini sifatnya energi general, energi yang sangat luas, jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan ya. Semua hasil readingan ini bisa resonate, bisa tidak, atau kebolak-balik ya, vice versa. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. So, jadi saran dari aku, ambil sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading silakan hubungi kontak admin yang ada di bawah deskripsi video ini. Batuk dulu ya, oke? Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja awali readingan ini dengan energi yang positif agar kalian juga bisa mendapatkan ya energi yang positif juga selalu mengelilingi hari-hari kalian. Oke, jadi kita akan mulai. Kita akan coba tarik energinya dan shuffle kartunya. Kita akan melihat bagaimana energi dia saat ini ya. Kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana energi dia, seseorang yang menyesal telah kehilangan kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang telah menyesal kehilangan dirimu. Bagaimana energi dia, seseorang yang menyesal telah kehilangan kamu. Kita lihat dulu ya. Kita akan lihat bagaimana energi dia, seseorang yang menyesal telah kehilangan kamu. Kita akan lihat di sini. Wow. Wow, ada kartu The Tower ya. Awal yang sangat mengejutkan. Jadi saya merasa dia adalah seseorang yang sepertinya memiliki tingkat ego dan emosional yang sangat besar. Bahkan kamu yang memiliki sifat kesabaran yang sangat tinggi ya, sangat merasa kewalahan ya untuk mengimbangi sisi ego dan amarahnya. Karena begitu ada sesuatu hal yang memicu emosinya, orang ini tuh akan meluap-luap ya, emosinya akan meledak-ledak. Bahkan mungkin ya ada beberapa di antara kamu tuh yang merasa bahwa diri kamu tidak dihargainya karena kamu selalu salah di mata dia ya, yang dia nilai hanyalah setitik kesalahan kamu ya. Jadi orang yang menyesal ini dipenuhi dengan amarah, ego yang begitu besar ya. Bahkan orang ini ya rasa cinta dia ke kamu ini dikalahkan oleh rasa egonya. Jadi kayak secinta-cintanya dia ke kamu, kamu tuh tidak akan pernah mendengar ya bentuk validasi dari dirinya dia, karena orang ini tuh kayak dia terlalu berdealing dengan egonya. Jadi kayak paham nggak sih kalian tuh ya, dia ini bucin sama kamu gitu, tapi dia malu mengakui karena ego dia yang begitu besar, karena gengsinya gitu ya, sehingga kayak kamu tuh tidak pernah mendengar sepatah kata pun kejujuran perasaannya tentang perasaan dia ke kamu. Dan saat ini ya aura hubungan kamu dan dia sebenarnya sudah hancur, bisa putus atau sudah berakhir ya. Jadi bisa dipastikan kisah cinta kamu dan dia ini benar-benar ya sudah gitu ya, dalam artian sudah berakhir, sudah berpisah ya, sudah berantakan, sudah hancur seperti itu. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana energi dia, seseorang yang menyesal karena telah kehilangan kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang menyesal karena telah kehilangan kamu. Wow, menarik ya. Saya merasa di masa lalu kamu dan dia sepertinya menjalin hubungan cinta berjarak ya, atau hubungan LDR. Dan sebenarnya sampai detik ini pun kalian berdua masih
sama-sama menyimpan perasaan cinta yang begitu besar ya. Dia sayang ke kamu, kamu sayang ke dia ya. Tetapi karena rasa gengsi kalian ini sama-sama besar ya, sehingga mungkin saja sampai detik ini komunikasi masih belum terjadi ya. Dan di sini beberapa di antara kamu pun juga ada yang merasa nggak tenang gitu ya, karena kok kita ini ketemu ya secara baik-baik tapi berpisah dalam keadaan yang tidak baik. Artinya apa ya, kayak tanpa komunikasi, tanpa sepatah kata gitu. Padahal ya kalian berdua ini sejatinya masih sama-sama saling mencintai satu sama lain. Bahkan di antara kamu tuh juga sebenarnya itu masih sering ya stalkingin dia, memantau dia dari kejauhan ya. Dan apabila disandingkan dengan kartu ini, saya melihat di sini ada seseorang yang menjalin hubungan dengan kamu ya, tapi hubungannya sudah hancur, tapi dia masih belum bisa melupakan kamu. Dan orang ini jaraknya sangat jauh ya dengan kamu, bisa terpisah ruang dan waktu ya, atau mungkin berbeda kota, beda pulau, beda negara ya. Yang jelas dia masih menyimpan perasaan cinta sampai detik ini meskipun tanpa komunikasi, seperti itu. Kita lihat lagi. Kita akan lihat ya bagaimana energi dia seseorang yang menyesal karena telah kehilangan kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang menyesal karena telah kehilangan dirimu. Kita cek dulu. Wow, saya melihat ya beberapa di antara mereka ini memang termasuk seseorang yang sangat menyukai kebebasan. Artinya ruang gerak dia ini tidak terlalu suka apabila dibatasi oleh pasangannya. Ya, mungkin ada di antara kamu yang hubungannya ya dengan dia ini berakhir. Ya, bukan karena dia nggak cinta sama kamu, melainkan cara kamu mencintai dia yang salah. Mungkin tanpa kamu sadari ya, kamu terlalu membatasi ruang geraknya, kamu terlalu mengatur hidup dia ya, kamu terlalu menjadikan dia seperti apa yang kamu inginkan ya. Sehingga di sini ya namanya perpisahan tidak bisa dihindarkan, gitu ya. Dan di sini beberapa di antara mereka juga saya melihat bahwa mereka masih posisinya ya. Aku merasa tuh kayak hubungan kamu dan dia saat ini ngegantung gitu, karena ya dibilang putus masih belum ada kata putus ya, tapi dibilang pacaran kalian berdua sangat berjarak atau nggak ada komunikasi ya. Dan di sini apabila disandingkan ya dengan kartu sebelumnya, saya melihat antara kamu dan dia memang terpisah secara jarak, secara komunikasi, tapi batin kalian ini masih sering ya merasakan kontak batin ya, masih sering merasakan vibrasi gitu ya, meskipun tanpa adanya komunikasi. Dan saya melihat antara kamu dan ini sepertinya masih ada benang merah yang belum putus. Artinya masih ada kemungkinan suatu saat entah kamu atau dia akan kembali lagi ya di dalam satu circle atau dalam satu lingkaran yang sama. Meskipun ya memang saat ini keadaannya sudah sama-sama saling menjauh gitu ya. Memang keadaannya kayak tidak memungkinkan untuk bersatu kembali. Tapi saya melihat bahwa ikatan benang merah antara kamu dan dia ini masih sangat kuat. Artinya suatu saat kamu dan dia masih ada kemungkinan untuk bisa bersatu kembali. Kita lihat ya bagaimana energi seseorang yang menyesal telah kehilangan kamu. Wow, saya melihat ya beberapa di antara mereka ini ya usianya jauh lebih muda dia ketimbang kamu. Artinya kamu di atas dia dan dia di bawah kamu. Ya, dan kamu sempat merasa ragu ya menjalin hubungan dengannya karena kamu takut, dipenuhi trauma ya, dipenuhi ketakutan di masa lalu. Kamu takut apabila kehadiran orang ini hanya untuk memanfaatkan apa yang kamu miliki gitu ya. Karena secara kamu sadar bahwa hubungan kita ini ya penuh dengan perbedaan, terutama perbedaan usia gitu ya. Sehingga ya mungkin ada di antara kamu tuh merasa cemas, takut apabila kehadiran dia ini hanya untuk memanfaatkan kebaikan kamu gitu. Padahal tidak ya. Saya melihat bahwa orang ini benar-benar tulus mencintai kamu ya, benar-benar sayang sama kamu ya. Dan kamu tuh bisa membuat dia merasa nyaman. Makanya dia tidak peduli ya apapun ya sejauh apapun
perbedaan usia di antara kalian, tapi orang ini tetap terus ya terkoneksi dengan kamu. Dan apabila disandingkan dengan kartu sebelumnya, saya melihat bahwa dia adalah seseorang ya, seorang laki-laki muda atau perempuan muda yang suka dengan kebebasan ya, tetapi dia memiliki perasaan cinta, kasih sayang, dan ketulusan yang begitu besar. Tetapi karena adanya kesalahpahaman yang membuat kondisi situasi hubungan kalian memanas atau berjarak atau berakhir seperti itu. Kita lihat lagi di sini. Kita cek ya, bagaimana energi seseorang yang menyesal telah kehilangan kamu. Wow. Saya melihat ya, beberapa di antara mereka sepertinya pernah kecewa terhadap kamu, pernah kecewa terhadap tindakan kamu atau perkataan kamu. Tetapi karena dia menghindari konflik ya dengan kamu, dia memilih mengambil sikap diam ya, mengambil sikap silent treatment ya, yang membuat diri kamu tuh merasa bingung gitu, karena kamu tuh merasa tidak melakukan suatu kesalahan, tapi tiba-tiba orang ini meninggalkan kamu secara sepihak ya. Tiba-tiba sifat dia aneh, tiba-tiba sikap dia dingin gitu ya, tiba-tiba mungkin kamu diblokir sama dia gitu, sehingga kayak memicu tanda tanya besar, apakah orang ini masih sayang, cinta terhadap kamu atau tidak gitu. Karena prinsip kamu dalam ya menjalani kisah percintaan ya, hati itu tidak untuk dipermainkan gitu. Jadi kayak ya kamu ingin menuntut kejelasan dari dia. Kalau memang kehadiran dia ini hanya untuk main-main sama kamu, ya maaf, lebih baik putuskan aku gitu. Tetapi jika memang kamu masih sayang sama aku, maka tunjukkan rasa sayangmu gitu ya. Buktikan ya lewat tindakan yang nyata. Dan di sini apabila disandingkan dengan kartu sebelumnya, saya merasa bahwa meskipun mungkin salah satu di antara kalian gak dewasa ya, tapi kalian berdua harus sama-sama belajar gitu, karena nggak ada ceritanya manusia itu yang sempurna. Manusia itu letaknya kesalahan dan kekurangan ya. Jadi kayak yang penting kalian masih ada kemauan untuk sama-sama memperbaiki, is okay. Tidak ada kata yang terlambat. Dan bottom decknya ya, kita lihat bagaimana energi seseorang yang menyesal karena telah kehilangan kamu. Oke. Saya melihat dia adalah seseorang yang sepertinya selama dia menjalin hubungan dengan kamu, orang ini sudah beberapa kali ya sering meninggalkan kamu ya secara sepihak tanpa sebab dan alasan yang jelas. Padahal dia pernah menjanjikan komitmen ya ke kamu, tapi setelah kamu masuk ke dalam kehidupan cintanya dia, orang ini sama sekali tidak menggambarkan ya rasa komitmen yang sebenarnya. Bahkan ya nampaknya di antara mereka ini cenderung mempermainkan perasaan kamu, karena beberapa kali dia berbohong ya ke kamu, dia nggak setia sama kamu. Beberapa di antara mereka memanfaatkan kebaikan kamu, sehingga saya melihat orang ini saat ini benar-benar merasa menyesal ya. Dia sepertinya ingin hadir lagi di dalam kehidupan kamu untuk menebus segala kesalahan yang pernah dia lakukan ya ke kamu, seperti itu. Dan di sini kita coba cek lagi ya. Kita cek bagaimana ciri-ciri detailnya dia. Kita shuffle dulu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang menyesal ya telah kehilangan kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia, kita cek dulu. Wow. Saya merasa ya beberapa di antara mereka ini termasuk seseorang yang mudah beradaptasi ya, orangnya pandai bersosial, bahkan mungkin orang ini tuh memiliki pergaulan ya, tingkat pergaulan yang sangat luas jika dibandingkan dengan diri kamu. Tetapi ya sayangnya orang ini memiliki sifat, dia tipikal orang yang mudah mengingkari janji gitu ya. Meskipun dia pandai bersosial, tapi kayak orang ini tuh apa ya, omongannya tuh nggak bisa dipegang gitu, mudah mengingkari janji, cenderung manipulatif ya, tapi sejatinya dia orangnya penyayang. Kita lihat lagi.
Bagaimana ciri-cirinya dia? Seseorang yang menyesal telah kehilangan kamu. Wow. Saya melihat ya, dia pribadi yang sangat keras kepala. Dia orangnya sangat susah ya menerima masukan dari siapapun termasuk kamu pasangannya. Bahkan mungkin ada beberapa di antara kamu tuh yang merasa capek ya, merasa lelah. Karena kayak kamu tuh sudah kehabisan kata-kata gitu ya. Segala kata-kata pun tuh sudah kamu kerahkan. Tapi tetap ya itu tidak pernah masuk ke dalam relung hatinya. Kayak cenderung masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Perkataan kamu tidak pernah dihargai atau didengarkan sebagai seorang pasangan. Itu yang membuat kamu tuh kayak merasa menyesal gitu. Kenapa aku dipertemukan kalau pada akhirnya kamu sendiri yang mengecewakan. Kita cek lagi ya. Bagaimana ciri-cirinya dia? Seseorang yang menyesal karena telah kehilangan kamu. Wow, saya melihat ya, dia nampaknya seseorang yang memiliki jiwa petualang yang sangat tinggi ya. Atau mungkin bisa juga diartikan bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya nggak bisa konsisten mencintai hanya pada satu orang. Karena meskipun dia sudah memiliki kamu ya, tapi orang ini kayak masih terlalu welcome ya, berkenalan sana sini sama pihak-pihak yang baru. Jadi kayak kamu tuh merasa bahwa kehadiran kamu sebagai pasangan tuh kayak sangat tidak dihargai, kayak sangat tidak diapresiasi gitu ya. Sehingga kayak membuat kamu tuh bener-bener merasa ragu ya saat ini posisinya terhadap dirinya dia gitu. Di awal dia begitu meyakinkan, tapi di akhir dia sangat meragukan. Kita cek lagi. Bagaimana ciri-ciri detail ya seseorang yang menyesal kehilangan kamu. Wow, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang antara kamu dan dia ini terlalu banyak perbedaan ya, terutama sifat dan karakter. Kamu keras, dia juga orangnya keras. Dia orangnya gengsi, kamu juga orangnya gengsi. Dia juga orangnya ego, kamu juga memiliki ego yang begitu besar. Tapi kesalahan terbesar ya, yang terjadi di dalam hubungan kalian berdua ini sama-sama tidak ada keinginan untuk mengimbangi satu sama lain. Sehingga yang terjadi itu pertikaian ya. Saya melihat ada ribuan air mata ya yang keluar dari mata kamu ya, yang menandakan ya artinya itu kayak kamu sudah lelah ya menjalani kehidupan cinta bersama dia. Tapi kamu nggak tahu bagaimana cara lepas dari kehidupannya gitu. Dipertahankan sakit, dilepas sulit gitu. Dan di sini saya juga melihat ya ada energi lain. Mungkin di sini ada seseorang ya yang dia ini memiliki jiwa petualang ya. Tapi dia memiliki perbedaan sifat dengan kamu. Sehingga ya kayak ini menambah daftar keraguan ya yang ada di dalam diri kamu. Kita cek lagi. Bagaimana ciri-cirinya dia? Seseorang yang menyesal ya karena takut kehilangan kamu. Wow. Dan di sini saya merasa dia adalah seseorang yang sepertinya sangat memiliki kedekatan yang sangat erat ya terhadap keluarga dia maupun keluarga kamu. Jadi secara nggak langsung keluarga kamu tuh udah mengenal dia melebihi siapapun ya, terutama mungkin mama kamu ya, atau mungkin terutama keluarga terdekat kamu ya. Tapi dia ini tipikal seseorang yang mudah mengecewakan kamu dengan segala tindakan ya, yang mungkin tanpa kamu sadari ya, itu kayak membuat diri kamu tuh merasa marah terhadap dirinya dia. Karena orang ini ya, mungkin dia selalu ingkar janji. Atau mungkin beberapa di antara mereka ini tipikal seseorang yang apa ya, dalam artian tuh terlalu menggampangkan sesuatu gitu ya, terlalu meremehkan ya, terlalu meremehkan dirimu. Atau mungkin kurang bisa menghargai keberadaan kamu, seperti itu. Dan di sini kita lihat ya, bottom decknya ada apa? Bagaimana ciri-ciri detailnya dia? Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sudah kamu lepaskan atau ingin kamu lepaskan karena kamu sadar semakin dipertahankan itu membuat diri kamu merasa terjebak dalam situasi yang sangat toksik gitu ya. Dan saat ini kayak kamu masih
berusaha ya mempertimbangkan dia, apakah kamu lebih memilih mempertahankan dia atau mengikhlaskan gitu. Karena ya percuma juga gitu ya kita mempertahankan sesuatu hal yang ujung-ujungnya mengecewakan kita, lebih baik mungkin melupakan untuk mendapatkan sesuatu hal yang baru. Tapi ingat ya, pesan semesta dari kartunya, bijak-bijaklah ya dalam mengambil keputusan, gunakan akal sehatmu, gunakan naluri batin kamu agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Karena terkadang tuh yang paling ditakutkan adalah penyesalan ya sebelum kita mengambil keputusan. Jadi alangkah baiknya ya mungkin bagi kamu yang muslim gitu ya, kayak kamu bisa meminta petunjuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ya mungkin bisa istiqoroh gitu ya. Kita lihat lagi di sini. Kita lihat bagaimana perasaan dia saat ini ke kamu. Kita akan coba cek bagaimana perasaan dia saat ini ke kamu. Bagaimanakah perasaan dia saat ini ke kamu. Kita cek dulu. Dan di sini ada ya beberapa di antara mereka itu yang sejatinya dia masih menyimpan luka. Ya, karena mungkin tingkahmu, atau mungkin dia terluka karena ucapan kamu, atau mungkin dia terluka karena tindakan kamu. Tapi dia tidak bisa membohongi perasaannya bahwa sampai detik ini ya, kamu tuh masih tetap terus ada di dalam batinnya dia. Meskipun ya mungkin luka lama ini masih belum bisa dia hilangkan gitu, tapi nggak munafik bahwa perasaan dia ke kamu ini masih begitu besar. Bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini? The Sun ya. Jadi saya melihat beberapa di antara mereka ini berharap ya bahwa hubungan kalian ini bisa membaik ya, atau hubungan kalian ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Tetapi beberapa di antara mereka ini sepertinya masih merasa bingung ya. Mereka masih merasa kesulitan bagaimana memperbaiki semua ini dikala kayak kamu tuh sudah mulai meragukan cintanya dia terhadap kamu. Jadi kayak benar-benar merasa bingung gitu ya, ini tuh baiknya seperti apa ya gitu. Karena ya aku tuh nggak mau lepas dari kamu gitu, tapi di satu sisi kamu tuh udah nggak percaya gitu ya terhadap segala perkataanku, mungkin karena kesalahanku di masa lalu. Oke. Kita cek lagi. Bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini? Wow, saya melihat ya. Di sini ada seseorang yang sepertinya saat ini berusaha ya meyakinkan perasaan kamu bahwa sepertinya dia sudah berubah menjadi versi terbaiknya, dan itu semua dia lakukan karena diri kamu. Memang dia akui bahwa dia pernah melakukan dosa ataupun kesalahan besar ya dalam hidup kamu. Tapi dia berharap ya bahwa dengan perubahannya ya ini bisa menghapus segala kesalahan ya yang pernah dia lakukan pada kamu, dan kamu memaafkannya dan kamu menerima dia kembali dengan versi terbaiknya. Kita cek lagi. Bagaimanakah ya perasaan dia ke kamu saat ini? Dan di sini saya melihat ya, memang prioritas utama dia saat ini adalah kamu. Ya, prioritas utama dia saat ini adalah bagaimana cara dia bisa memperbaiki ya setidaknya komunikasi dulu dengan kamu. Karena ya secinta-cintanya dia ke kamu tanpa adanya apa ya, dalam artian komunikasi yang baik itu sesuatu hal yang mustahil. Jadi kayak pengennya dia ya saat ini tuh ingin prioritasin kamu dulu, memperbaiki komunikasi ya agar orang ini tuh bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginan dia selama ini ke kamu. Kita cek lagi. Dan di sini saya melihat ya, di sini ada kartu energi The Moon.
Dan di sini saya melihat ada seseorang yang sebenarnya masih dalam ya perasaannya ke kamu, tapi dia dipenuhi dengan keraguan. Ya mungkin ada beberapa di antara mereka, beberapa hal ya yang membuat mereka ini merasa ragu terhadap diri kamu ya. Mungkin dia takut apabila mengalami mungkin tragedi yang sama, atau mungkin dia merasa takut ya kalau kembalinya dia ke dalam hidup kamu ini membawa kehancuran baru ya, atau mungkin dia merasa takut ya kalau kamu ini masih menyimpan luka lama yang membuat kamu ini kayak masih marah terhadap dirinya dia. Jadi seperti itu. Dan bottom decknya kita akan lihat ya bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini. Wow, saya melihat ya bahwa perasaan dia ke kamu ini sebenarnya masih begitu besar ya, tapi dia sepertinya masih memiliki penghalang ya, penghalang utama yang berkaitan dengan pekerjaan untuk dia bisa merealisasikan apa yang menjadi keinginan dia, yaitu bisa bersatu dengan kamu kembali ya, karena mungkin ada pekerjaan, ada project baru ya, dan lain sebagainya. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kalian. Dan bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, kalian bisa langsung saja silahkan hubungi kontak admin yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.